Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, di sini kami kelompok satu akan melakukan podcast tentang penerapan nilai-nilai ASN berakhlak di kehidupan nyata. Bersama teman-teman kelompok satu di sini sebagai pembicara, sebelum kita ngobrol-ngobrol lanjut terkait penerapan nilai-nilai ASN berakhlak, mari kita perkenalan terlebih dahulu ya, karena ada pepatah tak kenal maka tak rindu gitu. Oke, dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahmawati. Jabatan saya nutrisionis ahli pertama di Puskesmas Kembang Bau. Saya di sini sebagai pemandu podcast di acara pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya mari perkenalan dari Kak Dila. Silahkan Kak Dila. Baik, perkenalkan nama saya Nur Fadil Agustin, bisa dipanggil Dila ya. Saya jabatannya adalah analis kebijakan ahli pertama di bagian kesejahteraan rakyat, Sekretariat Daerah, Kabupaten Lamongan. Oke, salam kenal Kak Dila. Selanjutnya boleh Kak Siska perkenalan diri. Monggo Kak Siska. Oke, perkenalkan nama saya Siska Yuli Kartika, biasa dipanggil Siska. Jabatan saya adalah Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan. Oke, salam kenal Kak Siska. Selanjutnya Kak Mila, boleh Kak Mila? Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Amna Nasika, biasanya dipanggil Mila. Untuk jabatannya, Penata Kelola Penyihatan Lingkungan Ahli Pertama di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Oke, yang terakhir Kak Dimas, silahkan perkenalan Kak Dimas. Kenalkan, nama saya Dimas Muhammad Agil, jabatan Penata Kelola Pemerintahan di Unit Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah. Terima kasih. Oke, sudah kenal semua ya, tapi jangan rindu. Oke, kita masuk ke topik utama, yaitu penerapan nilai-nilai berakhlak. Tapi sebelum itu kita cari tahu nih, apa arti dari nilai-nilai itu sendiri. Oke, yang pertama, boleh Kak Dila ngasih tahu pendapatnya, apa sih berorientasi pelayanan menurut Kak Dila? Baik, terima kasih Kak Dinda. Sebelumnya dari pembelajaran kita kemarin ya, yang e-learning agenda 2 dari coach atau tutor, jadi saya ambil kesimpulannya. Berorientasi pelayanan itu merupakan sebuah nilai core values ASN berakhlak yang menekankan komitmen untuk memberikan pelayanan prima ya, demi kepuasan masyarakat dengan memahami dan memenuhi kebutuhan mereka. Lalu tak juga kita juga harus bersikap ramah, cekatan, solutif, dan terutamanya kita ASN memang dituntut untuk selalu dapat diandalkan ya. Serta untuk itu kita selalu juga memberikan perbaikan tiada henti gitu, Kak Dina. Oke, setuju sekali nih sama pendapatnya Kak Dila. Berarti menurut Kak Dila itu berorientasi itu seperti memberi pelayanan prima ya demi kepuasan masyarakat. Seperti itu ya Kak Dila ya. Terima kasih, bagus sekali, saya setuju. Oke, untuk yang kedua, untuk nilai akuntabel. Boleh Kak Siska ngasih tahu apa sih pendapatnya untuk mewujudkan nilai akuntabel dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik. Nilai akuntabel ya. Akuntabel itu sendiri kan memiliki arti di mana kita bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun sepertinya kita semua juga sudah sering menerapkan akuntabel ini ya. Karena seperti ketika kita bersikap jujur, menepati janji dan juga menepati komitmen dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang sudah kita lakukan itu sudah termasuk dengan kita mengimplementasikan nilai akuntabel itu sendiri. Oke, baik sekali. Terima kasih Kak Siska. Saya setuju akuntabel itu seperti bertanggung jawab atas kepercayaan yang diterima gitu ya, yang diberikan kepada kita. Oke, kita lanjut ke kompeten dan adaptif ya.
Lanjut ke Kak Mila, boleh Kak Mila kasih tahu pendapatnya seperti apa sih kompeten dan adaptif itu? Oke, eh, untuk nilai kompeten sendiri tuh, jadi ASN itu kan dituntut buat kompeten gitu ya. Nah, artinya tuh gimana? Ya simpel aja. Kerja tuh sesuai bidangnya, ngerti aturan mainnya, dan terus upgrade skill. Nah, bayangin nih kalau petugas pelayanan tuh nggak paham sistem baru. Nah, ujung-ujungnya kan masyarakat yang dirugiin. Jadi, kompeten itu kayak modal utama buat bikin kerjaan kita tuh lebih baik dan juga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau adaptif itu sendiri tuh dunia makin cepat berubah, teknologi juga terus muncul, kebijakan juga kadang harus berubah dengan cepat gitu. Kalau ASN nggak mau belajar hal baru, bisa-bisa tuh ketinggalan gitu. Jadi adaptif artinya fleksibel, terbuka sama perubahan, dan juga siap cari cara baru biar pelayanan ke masyarakat itu makin gampang dan juga cepat, kayak gitu. Wah, bagus sekali nih padat informasi sekali ya dari Kak Mila ya. Oke, menurut Kak Mila kompeten itu berarti kerja sesuai bidangnya ya. Soalnya kalau kerja tidak sesuai bidangnya gimana kita bisa bekerja gitu. Oke, kalau jadi adaptif itu menurut Kak Mila terbuka sama perubahan biar kita nggak stuck di situ-situ aja gitu ya. Oke, menurut Kak Dimas yang terakhir, bagaimana sih pendapat Kak Dimas mewujudkan nilai harmonis dan kolaboratif itu? Baik, Mbak Dinda. Jadi untuk nilai harmonis itu sendiri bisa diwujudkan dengan cara kita saling menghargai perbedaan dan juga saling peduli antar rekan sesama teman kerja. Dan untuk nilai kolaboratif sendiri, kita bisa melalui dengan kerjasama antar rekan-rekan, saling peduli juga, dan juga untuk terbuka untuk sinergi. Mungkin itu, Mbak Dinda. Oh, terima kasih Kak Dimas. Sebenarnya harmonis sama kolaboratif itu saling bersinggungan ya, karena dengan kolaboratif kita bisa bersinergi dan menciptakan nilai keharmonisan seperti itu. Terima kasih Kak Dimas atas pendapatnya. Oke, bagus sekali semua sudah menjelaskan tentang nilai-nilai berakhlak. Masuk topik kita yang kedua nih, makin seru ya, yakni sharing-sharing pengalaman penerapan nilai ASN berakhlak di tempat kerjanya masing-masing gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama dari Kak Dila nih. Bagaimana pengalamannya Kak Dila menerapkan nilai berorientasi pelayanan di tempat kerjanya Kak Dila? Silahkan Kak Dila. Baik, untuk menerapkan nilai berorientasi pelayanan di tempat kerja saya, dan saya sekarang ini di instansi kesejahteraan rakyat ya, di bagian sekretariat daerah. Ya, memang instansi saya ini berhubungan dengan kegiatan sosial dan keagamaannya. Jadi mungkin ada beberapa lembaga keagamaan atau ormas organisasi masyarakat di bidang keagamaan ini banyak mengajukan dana hibah dengan menyetorkan proposal. Jadi dalam hal ini penerapan berorientasi pelayanan yang harus kami lakukan atau terutama saya lakukan adalah menyambut tokoh masyarakat tersebut atau perwakilan dari lembaga atau ormas tersebut yang mengajukan permohonan bantuan dengan sikap yang sopan dan memang tidak boleh membeda-bedakan latar belakangnya. Serta kita juga memastikan penerima hibah ini menyampaikan laporan pertanggungjawabannya itu dengan benar dan juga tepat waktu gitu. Begitu Kak Dinda. Wah, menarik sekali ya pengalamannya Kak Dila ya. Berarti pengalamannya Kak Dila ini tentang pelayanan itu menyambut tokoh masyarakat dengan ramah, senyum, dan tidak lupa dengan sopan santun. Oke, terima kasih Kak Dila. Lanjut ke Kak Siska. Bagaimana sih pengalamannya Kak Siska tentang akuntabel itu sendiri? Oke, Kak Dinda, untuk pengalaman akuntabel ini ya, yang saya terapkan mengenai nilai akuntabel ini sendiri adalah dilakukannya dengan
bekerja yang sesuai dengan peraturan atau prosedur yang ada di instansi kita. Selain itu, kita juga bisa bersikap transparan dalam proses bekerja, bertanggung jawab atas hasil kerja kita, dan juga menjaga integritas kerja dengan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan aturan. Begitu, Kak Dida. Oke, terima kasih Kak Siska atas sharing pengalamannya. Wah, bagus sekali nih. Berarti akuntabel itu transparan dalam proses bekerja. Kita harus jujur dan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Kak Mila. Gimana sih pengalamannya Kak Mila? Boleh cerita sedikit tentang nilai kompeten dan adaptif? Oke, baik. Jadi untuk penerapan nilai kompeten dan adaptif ini jadi kebetulan OBD saya tuh di Dinas Lingkungan Hidup gitu ya. Nah, itu banyak sekali untuk tantangannya. Mulai dari ngurus sampah, pemantauan lingkungan, sampai program penghijauan. Nah, kompeten itu artinya kita benar-benar ngerti tugas kita itu seperti apa. Contoh gampangnya, petugas lapangan harus paham jalur pengangkutan sampah biar efektif itu seperti apa. Nah, contoh lainnya, staf yang ngurus perizinan itu juga harus ngerti regulasi tentang izin lingkungan, mulai dari SPPL, UPL, ataupun AMDAL gitu. Jadi biar nggak salah untuk ngasih izinnya. Kemudian eh, semakin kita paham kerjaan, jadi semakin cepat juga masyarakat itu dapat pelayanan. Nah, kalau adaptif, kerjaan di DLH itu dinamis banget. Kadang ada kebijakan baru soal pengelolaan sampah atau sistem pelaporan yang tadinya manual jadi digital gitu ya. Jadi adaptif itu penting banget, yaitu mau belajar hal baru, terbuka sama cara kerja yang lebih modern dan siap berubah demi pelayanan yang lebih baik. Terima kasih Kak Mila. Berarti pengalamannya tentang kompeten itu kita harus benar-benar ngerti ya sama tugas kita ya. Kalau nggak ngerti gimana ya. Begitu. Oke. Terus yang adaptif berarti di DLH ini sudah masuk digitalisasi ya karena zaman ini sudah berubah, sudah kemajuan teknologi, jadi kita harus tetap menyesuaikan zaman begitu. Oke, lanjut ke Kak Dimas. Bagaimana sih pengalaman Kak Dimas terkait nilai harmonis dan kolaboratif di tempat kerjanya Kak Dimas? Silakan Kak Dimas. Baik, Mbak Dinda. Penerapan nilai harmonis di tempat kerja saya, dan kita saling bercanda gurau sama teman dan lebih harmonis, saling ngobrol dan lain sebagainya, karena nilai harmonis ini bisa melalui menghargai perbedaan latar belakang kita dan juga menghargai setiap pendapat antar pegawai sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif dan tentram. Sedangkan untuk nilai kolaboratif sendiri di tempat kerja saya, kita selagi ketika teman kita mengalami kendala ataupun apapun, kita bisa saling membantu karena untuk menciptakan tujuan secara bersama, yakni tujuan OPD kita masing-masing. Jadi kita saling membantu apabila teman kita mengalami kesulitan atau apapun. Mungkin itu Mbak Dinda. Oke, terima kasih. Bagus sekali Kak Dimas pengalamannya dengan harmonis. Berarti kita harus mengedepankan toleransi atau menghargai sesama pegawai. Dan kolaboratif berarti Kak Dimas ini melaksanakan kerja tim lintas fungsi ya contohnya. Oke, begitu. Terima kasih teman-teman semuanya atas pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan. Ini insight baru bagi saya ya. Lalu sebelum kita tutup podcast kita hari ini, ada nggak sih ngasih tips supaya ASN lain bisa menerapkan core values berakhlak setiap hari? Ngasih tips ya, oke. Kita mulai dari Kak Dila. Silahkan Kak Dila kasih tips and triknya Kak Dila. Baik, kali ini membahas tips ya, supaya ASN lain bisa menerapkan core values berakhlak setiap hari. Mungkin dari saya itu agar ASN dapat menerapkan core values berakhlak setiap hari itu ada di kuncinya adalah membiasakan perilaku sederhana namun tetap konsisten ya. Seperti saat kita melayani masyarakat dengan ramah dan tulus, lalu mencatat serta mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan yang kita emban juga, terus belajar untuk meningkatkan
kompetensi terutama itu ya. Lalu menjaga keharmonisasian di tempat kerja dengan saling menghargai, saling menyapa, saling tegur gitu. Lalu dan juga kita selalu setia pada aturan serta kebijakan yang berlaku, menaati peraturan dan tidak melanggar peraturan begitu ya. Dan juga kita juga harus siap beradaptasi dengan perubahan dan teknologi baru. Kan di zaman sekarang kan banyak nih perubahan dan juga perkembangan teknologi gitu. Serta kita juga membangun kolaborasi yang solid dengan rekan kerja maupun masyarakat, nggak hanya rekan kerja aja, tapi juga dengan masyarakat juga gitu. Jadi setiap tindakan ASN ini benar-benar mencerminkan integritas dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat itu sendiri. Begitu Kak Dinda, tips dari saya. Oke, terima kasih Kak Dila tipsnya. Oke, selanjutnya Kak Siska, bagi dong tipsnya bagaimana biar ASN lain bisa menerapkan core values berakhlak di kehidupan sehari-harinya. Oke, Kak Dinda, mungkin tips dari saya juga ini nggak beda jauh ya sama punya teman-teman ya. Tips yang bisa dilakukan ini bisa dengan kita menempatkan masyarakat itu sebagai pusat perhatian dengan mendengarkan keluhan mereka. Selain itu, kita juga bisa bekerja dengan jujur dan juga transparan. Nah, kita tuh juga harus mengembangkan kapabilitas kita serta membangun hubungan yang baik dengan sesama rekan kerja. Begitu, Kak Dinda. Oke, terima kasih Kak Siska. Selanjutnya boleh nih Kak Mila atas bagaimana sih tips and triknya gimana biar ASN lain bisa menerapkan core values berakhlak. Silahkan Kak Mila. Oke, sebenarnya tipsnya juga nggak jauh beda ya sama eh, Kak Dila sama Kak Siska juga. Jadi kayak supaya ASN itu bisa menerapkan core values berakhlak untuk kesehariannya tuh bisa dimulai dari hal kecil gitu. Jadi melayani masyarakat dengan baik, dengan tulus gitu. Kerjakan tugasnya itu dengan penuh tanggung jawab, kemudian juga terus belajar, sama jaga hubungan baik dengan rekan kerja yang lain gitu. Terus mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Kemudian terbuka juga pada perubahan dan juga biasakan untuk bekerja sama. Nah, kuncinya tuh di situ gitu. Sederhana sih, tapi kalau konsisten dilakukan itu dampaknya pasti terasa. Jadi kayak gitu aja sih, Kak Dinda. Terima kasih banyak Kak Mila atas tipsnya. Oke, yang terakhir nih, tips and triknya dari Kak Dimas. Bagaimana tipsnya? Silahkan Kak Dimas. Siap, Mbak Dinda. Tipsnya kita sebagai ASN ini kan banyak sebenarnya, cuma kan lebih di nilai utamanya saja sebagai contoh berorientasi pelayanan di mana kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Akuntabel, kita bertanggung jawab dan berintegrasi. Untuk kompeten, kita terus belajar dan mengupdate diri kita. Untuk yang harmonis, kita saling menghargai antar sesama rekan. Untuk loyal, kita setia kepada negara dan bangsa. Adaptif, kita cepat menyesuaikan diri. Dan kolaboratif, kita terus bekerja sama untuk menciptakan tujuan dari tempat kita kerja. Mungkin itu Mbak Dinda. Oke, terima kasih Kak Dimas atas tipsnya. Itu tadi ya teman-teman tips dari kelompok satu. Mungkin bisa saya ringkas. eh kita bisa mulai dari hal yang kecil dulu atau hal yang sederhana dulu, tapi konsisten dilakukan. Nanti dampaknya bisa terasa signifikan di kemudian hari gitu. Seperti cinta ya, jalaran soko kulino gitu ya teman-teman. Oke. Itu dia tips dari teman-teman untuk bisa menerapkan core values berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih teman-teman atas sharing ilmu dan pengalamannya. Dan terima kasih teman-teman yang ada di rumah karena sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya podcast hari ini. Kami dari kelompok satu, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.